Kakak. Aku lapar pengin makan pangsit. Tenang aja hari ini Dongzi. Pasti kita bisa makan pangsit. Mama aku udah kasih uang. Yao hebat banget. Nyonya Nona. Tolong selamatkan kami anak yatim. Tolong Nyonya dan Nona terima kami. Kasih kami makan. Mama lihat dah kakak ini. Tampan banget. Gimana kalau kita bawa mereka pulang aja? Aku sibuk kerja nggak bisa selalu nemenin dia. Biar ada temennya juga bagus. Oke dengerin kamu. Kamu mau ke keluarga Jiang nggak? Aku mau asal bisa makan kenyang. Aku mau ngapain aja. Nona Jiang, kamu nggak nyangkakan bakal ada hari ini. Mamamu udah meninggal. Perusahaanmu sekarang udah di tanganku. Gimana rasanya dari seorang nona jadi orang yang terhina? Saya Enak mengundang tamu itu wajar. Jiang Lingyun. Kenapa kamu perlakuin aku kayak gini? Dulu, keluarga Jiang yang ngadopsi kamu. Kalau nggak kamu sama kakakmu sampai sekarang masih ngemis di jalanan. Keluarga Jiang nggak pernah ngecewain kamu. Aku malah suka sama kamu. Selalu nurutin kamu. Selalu berusaha menyenangkan kamu. Kamu minta apa aku kasih apa. Siapa sangka kamu malah jadi orang yang nggak tahu terima kasih. nggak ngecewain. Kamu pikir aku nggak tahu ya? Di mata keluarga Jiang, aku cuma pelayan aja. Aku udah sabar sama kamu si manis selama belasan tahun. Sekarang semua yang aku punya, semua itu hak aku. Lingyun. Lemari es sudah siap. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja membuatmu si manis. Memberikan nilai terakhirmu. Ayo cepat mulai, kita masih harus bertemu klien nanti. Lepaskan aku. Jiang Lingyun Kuyuelin. Kalian berdua akan mati mengenaskan. Ingat. Jangan pakai bius. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Selamatkan aku. Sinyao. Aku sudah kembali. Shen Xinye.
Aku datang untuk menyelamatkanmu. Jangan menangis. Orang sepertiku tidak layak. Aku sedang bicara denganmu, apa kau serius mendengarkan? Kamu memikirkan apa? Bukankah aku sudah mati? Aku di mana? Lukaku. Lukaku sudah hilang. Aku suruh kamu mengembalikan buku ke Yuelin, apa kamu tidak dengar? Jiang Lingyun. Dari seorang Nyonya Langit. Menjadi tulisan marah. Enak rasanya. Kamu masih berani muncul di depanku. Kamu gila apa? Jiang Xinyao, kamu gila ya? Jiang Xinyao berani memukul Jiang Xiao di sekolah. Sekolah. Apa yang terjadi? Ini Universitas Qinghua. Aku terlahir kembali 10 tahun yang lalu. Jiang Xinyao. Aku perintahkan kamu segera minta maaf padaku. Kamu memerintahkanku. Jangan lupa statusmu. Siapa yang berani memerintahkanku? Jiang Xinyao, kenapa hari ini, dia dulu tidak pernah berkata seperti ini. Jiang Xinyao, kamu gila ya? Kalau kamu berani memberitahu semua orang tentang identitasku, aku tidak akan memaafkanmu. Lagi dia dulu memang selalu. Kalimat ini mengendalikanku, membuatku mengizinkannya. Naik mobilku ke sekolah, membuatku membelikannya makan. Lama-kelamaan teman-teman sekelas mengira dia adalah anak keluarga Jiang, sementara aku dalam ancamannya memilih untuk diam. Tapi Jiang Xinyao yang dulu terlalu percaya cinta, sudah mati. Identitasmu. Kamu hanyalah anjing keluarga kami, keluarga Jiang. Kamu hanyalah anjing keluarga kami, keluarga Jiang. Jangan lupa, siapa yang memberimu nama? Apa yang kamu omongkan di depan banyak orang seperti ini? Kamu gila apa? Apa yang kamu omongkan? Kau sendiri yang tahu. Jiang Ling. Yun. Jiang Xinyao sepertinya berubah, menyuruhnya mengembalikan buku. Bisa marah besar padaku, sudahlah. Kalau terus berdebat, dia mungkin akan mengatakan sesuatu. Aku malas berdebat denganmu. Buku akan kukembalikan sendiri, aku tahu kamu tidak bisa diandalkan. Jiang Lingyun. Ingat beli obat yang menyegarkan pikiran, supaya tidak lupa diri. Apa sebenarnya dirimu? Kamu tunggu saja. Jiang Xinyao. Kamu hanyalah anak dari pembentuk keluarga Jiang Xiao. Berani sekali kamu bicara seperti itu padanya. Anak pembantu, kata Jiang Lingyun. Kalian percaya begitu saja? Tidak percaya Jiang Xiao, malah percaya sama si miskin ini. Berani-beraninya sombong, nanti kamu yang menangis. Jangan buang waktu dengannya, ayo kita makan. Jiang Lingyun. Hidup kedua kalinya. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Xinyao. Katanya kamu bertengkar dengan Jiang Lingyun, kamu baik-baik saja. Xiaoying di kehidupan sebelumnya selalu baik padaku, tapi aku malah marah dan memarahinya karena Jiang Lingyun. Bahkan akhirnya aku memutuskan hubungan dengannya. Tidak apa-apa. Baguslah. Tapi kamu sudah membuat Jiang Lingyun marah. Nanti kamu akan kelaparan lagi. Kelaparan mana mungkin?
Sekarang ini koki keluarga Jiang seharusnya sudah mengantar makanan. Meskipun ada yang mengantar makanan, kamu tetap tidak bisa makan. Kamu lupa setiap kali kamu membuat Jiang Lingyun marah, dia selalu menghukummu dengan melarangmu makan siang. Ya bagaimana aku bisa lupa hal itu? Kamu mau kemana? Makan siang. Tunggu aku. Jiang Shao benar-benar punya gaya makan yang mewah. Makan siang saja perlu 5 orang melayani. 6 selain koki keluarga Jiang. Dan pembantu wanita itu ada juga si penjilat Jiang Xinyao. Dia datang, kenapa kamu masih diam saja di sana? Cepatlah ke sini dan siapkan makanan. Tolong selamatkan kami yatim piatu. Tunggu apa lagi? Sajikan makanan. Jiang Xinyao, kamu kenapa sih? Kamu cuma seorang pembantu. Sok jadi tuan Jiang Shao belum datang. Kamu sudah berani menyuruh sajikan makanan benar. Bahkan berani duduk di tempat Jiang Shao benar-benar ingin mati. Siapa yang membiarkan mereka berdua masuk dan berisik? Keluarlah kamu dan kamu. Tulia. Barusan bilang apa tidak dengar? Yao Jiang Shao belum datang. Mau tunggu dia lagi. Jiang Shao. Aku putri satu-satunya keluarga Jiang. Kapan keluarga Jiang punya seorang tuan muda? Aku tidak tahu. Dan lagi kamu pikir baik-baik. Siapa yang membayar gajimu? Dibayar harus patuh, dasar itu. Apakah perlu aku mengajarimu? Gadis ini kenapa hari ini begitu berani? Jiang Xinyao, kamu tidak malu? Yang membayar gaji koki keluarga Jiang tentu Jiang Shao. Tidak ada urusanmu, kamu tidak takut angin besar melukai lidahmu. Ada yang bilang yang membayar gajimu adalah Jiang Shao. Hari ini di hadapanku jelaskan, siapa yang membayar gajimu? Jiang Xinyao. Siapa yang menyuruhmu masuk? Hari ini kamu tidak berhak makan di sini. Keluar. Jiang Lingyun, aku baru saja menampar otakmu sampai hilang. Jangan lupa. Makanan ini dikirim oleh keluarga Jiang, orang yang tidak berhak makan. Kamu. Jiang Xinyao, dia gila ya, siapa yang tidak tahu? Keluarga Jiang setiap hari mengirim makan siang untuk Jiang Shao. Dengar nada bicaranya. Seolah-olah dia yang jadi tuan rumah keluarga Jiang. Benar juga Jiang Shao kasih dia sisa makanan. Sudah sangat menghormatinya. Dia masih berani buat keributan di sini. Jiang Shao, cepat suruh dia pergi. Sungguh tidak tahan melihatnya ya. Cepat suruh dia keluar. Jiang Xinyao terus-terusan mempermalukanku. Kali ini kalau aku lagi mudah melepaskannya, mereka pasti akan meragukan statusku sebagai anak keluarga Jiang. Jiang Xinyao, apa aku terlalu baik sama kamu? Pergi sana. Jiang Shao, bagus sekali. Pembantu yang tidak patuh seperti ini harus diberi pelajaran betul. Aku mau makan. Kalian berdua keluar.
Bubar semuanya bubar. Sungguh tidak tahu diri. Kamu bicara tentang dirimu sendiri ya, kamu memang tidak tahu diri. Kepala rumah tangga Koki, kita kasih makananku ke anjing kamu sekarang segera. Suruh dia keluar minta maaf. Jiang Xinyao, kamu terus-terusan berpura-pura. Masih kepala rumah tangga, kamu pikir kamu benar-benar nyonya besar. Hati-hati, Jiang Xiao marah dan mengusir kamu dan ibumu. Nanti kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon ampun. Yang akan memohon ampun hanya dia, Jiang Lingyun. Kamu percaya tidak mereka akan segera keluar, memintaku masuk? Kamu sedang bermimpi di siang bolongnya. Yao Yao, silakan masuk. Yao Yao, maaf. Silakan masuk dan makan. Aku tidak akan menyentuh makanan yang sudah dimakan anjing. Kamu, Siapkan mobil, aku mau pulang makan siang. Yao Yao. ya aku akan segera memberitahu sopir menunggu di depan. Jiang Lingyun. Pertunjukan baru saja dimulai. Apa yang terjadi, Jiang Xiao? Bukannya kamu anak keluarga Jiang? Kenapa pembantu rumahmu mendengarkan perintah Jiang Xinyao? Jangan berlebihan, Jiang Xinyao. Ibunya hanya pelayan tua keluarga Jiang. Lingyun juga menghormati ibunya, jadi dia tidak tega marah. Jiang Shou, kamu terlalu baik, tapi Jiang Xinyao ini terlalu keterlaluan, harus diajari pelajaran. Nona besar Lingyun membuatmu marah, aku akan bicara dengannya. Kenapa kamu bicara ke kepala pelayan, kamu suka bertingkah seperti ini? Siapa yang berani menikahimu nanti? Kamu mengajari aku. Kalian berdua kakak beradik memang sama saja. Dikasih sedikit sinar matahari langsung lupa diri. Kamu dipecat. Nona besar, aku salah, jangan. Jiang Xinyao, kamu keterlaluan. Kakak tidak apa-apakan. Kamu berbuat onar di sekolah, aku belum menghitungmu. Kamu berani mengancam kakakku. Kamu bangun. Jiang Lingyun, kamu cari masalah ya? Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Orang-orang tahan dia. Kamu. Jiang Lingyun, jangan lupa. Kamu dan kakakmu hanya anjing dari kawasan kumuh. 2 ekor anjing saja. Aku yang memberimu kesempatan kedua, membawamu ke keluarga Jiang. Tapi kamu membalas budi dengan kejahatan. Aku kasih tulang ke anjing-anjingnya masih goyang ekor. Kalian berdua si manis berhati hitam, bahkan tidak sebaik anjing. Orang-orang bawa dia turun pukul habis-habisan. Bawa turun pukul habis-habisan. Jiang Xinyao, kamu gila. Jangan menggonggong padaku, tutup mulut anjingmu. Lepaskan aku. Pakai tenaga belum makan ya?
Nona besar kasihanilah. Tanganku patah. Kak, jangan pukul lagi. Maaf, aku salah Jiang Xinyao, kasih aku kesempatan lagi. Kalau dipukul lagi kakakku akan mati. Nona besar. Meskipun mereka pantas mati. Tapi kalau dipukul sampai mati terlalu mudah bagi mereka. Sudah. Baik, tidak masalah. Tapi aku punya syarat. Aku tahu kamu tidak akan sekejam itu, padaku apa syaratnya? Katakan. Besok kau putuskan Kuiwelin di depan seluruh teman sekelas. Putuskan Kuiwelin. Apa? Tak heran Jiang Xinyao tiba gila hari ini. Memukul dan memarahiku tampaknya. Dia cemburu pada Yuelin. Baiklah, aku setuju denganmu. Tapi kau tidak boleh marah padaku lagi. Jangan pecat kakakku lagi. Baik, tidak masalah. Jiang Xinyao masih punya perasaan padaku. Selama aku membujuknya sedikit, dialah yang pasti akan menjilatku seperti dulu. Jiang Lingyun ada jenis penderitaan, lebih menyakitkan daripada mati. Kita main perlahan, lahan aku akan membuatmu tahu apa neraka yang sebenarnya. Xinyao. Mengapa kau tidak menungguku bersama-sama? Lihat. Aku sengaja membelikanmu susu hangat. Selama bertahun-tahun Jiang Lingyun baru pertama kali ini memberiku sesuatu, entah apa rencananya. Apa rencananya? Terima kasih. Xinyao, aku ingin berdiskusi denganmu. Kemarin malam aku memikirkannya. Beberapa hari lagi adalah ujian akhir semester. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk putus dengan Kuiwelin. Bagaimana kalau kita tunggu sampai setelah ujian? Jiang Lingyun mengira dengan membawakan segelas susu bisa membuatku merasa lebih baik. Bunga tidur besar Jiang Lingyun. Jika kau tidak putus dengan Kuiwelin hari ini, aku akan memberitahu semua orang identitas aslimu. Sampah, aku tidak peduli. Menyetir ke sekolah. Lalu bagaimana dengan Jiang Shao? Tak ada Jiang Xiao di keluarga Jiang. Hanya ada aku sebagai gadis satu-satunya di keluarga ini, mengerti? Bagus sekali Nona, akhirnya kau sadar. Sadarlah, sampah. Harusnya dia tetap tinggal di tempat sampah. Jiang Xinyao kenapa menjadi begitu sulit diatur? Benar-benar tak masuk akal. Apakah kau mendengarnya? Shen Xingye sudah kembali. Kabarnya dia memenangkan juara kompetisi informatika internasional kali ini. Benar layak jadi murid teladan. Aku ingin seperti dia. Shen Xingye. Dia kembali, aku akan mencarinya. Aku ingin bertemu dengannya. Shen Xingye. Dulu Shen Xingye selalu menyukaiku. Tapi aku terus menolaknya demi Jiang Lingyun itu, bahkan mempermalukannya di depan umum. Tapi dia tidak pernah. Shen Xingye yang berusia 21 tahun, lama tidak bertemu. Kamu terlihat sangat bahagia hari ini. Benarkah? Itu pasti karena aku sangat ingin bertemu denganmu. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Shen Xingye selamat ya untuk kompetisi internasional ini. Mendapatkan juara pertama, aku ingat sebelumnya negara kita. Prestasi terbaik adalah juara ketiga, kali ini sangat membanggakan. Sebenarnya kamu juga bisa, kamu pintar.
Asal sedikit lebih berusaha saja. Tentu aku juga mau membantumu. Dulu nilaiku jelek. Semua orang menertawakanku. Jiang Lingyun bahkan setiap hari memanggilku otak babi. Hanya Shen Xingye yang mau percaya padaku dan mendorongku. Baik, aku pasti akan berusaha keras. Jiang Xinyao. Siapa dia? Aku perkenalkan, ini adalah Shen Xingye. Orang terpintar sepanjang sejarah dari kampus kita. Dia adalah Shen Xingye. Tidak apa-apa Jiang Lingyun. Kamu tidak kenal Shen Xingye itu wajar. Soalnya dia adalah murid terbaik dari kelas unggulan. Sibuk memenangkan kompetisi internasional. Dan kamu bukan dari kalangan yang sama. Aku tidak peduli siapa dia Jiang Xinyao. Kamu memaksaku untuk putus dengan Kuiwelin. Tapi kamu sendiri bersama pria lain. Kamu tidak merasa bersalah padaku. Aku bersama orang lain, apa hubungannya denganmu lagi pula? Shen Xingye sangat hebat. Haruskah aku tidak bersamanya? Jiang Xinyao, kamu kekanak-kanakan kamu bersamanya. Hanya untuk membuatku marah. Membuatmu marah. Jangan terlalu tinggi hati ya. Kamu hanya juara pertama di kelas kita. Dia itu juara internasional loh. Lucu banget. Sini jangan pedulikan dia, ayo kita masuk kelas. Ayo kita cepat-cepat kembali ke kelas. Baiklah, aku ikut kamu. Kamu lebih baik mikirin nanti gimana. Bilang putus sama Kuiwelin. Gimana nih, apa aku beneran harus putus sama Yuelin di depan umum? Ternyata ada Shen Xingye di sampingku, rasanya enak banget. Kenapa ya dulu aku gak mikir begitu? Shen Xingye. Aku harus masuk kelas dulu. Kamu. Kapan kamu ada waktu, bisa bantu aku belajar nggak? Kenapa Shen Xingye diam aja? Jangan-jangan dia mikir aku terlalu aktif. Asal kamu mau ketemu aku selalu ada waktu. Beneran ya, janji ya? Aku masuk kelas dulu. Oke. Jiang Xinyao, ayo kita ngobrol. Semuanya perhatian. Jiang Xiao mau ngumumin sesuatu. Ayo Jiang Xiao, mulai pertunjukanmu. Jiang Xinyao, kamu emang sengaja maksa aku ya? Aku mana maksa kamu. Kasih kamu dua pilihan. Hak pilih ada di tanganmu. Jiang Xinyao, kamu udah selesai belum sih? Belajar dari kemarin belum cukup ya? Jangan-jangan Lingyun ngajarin kamu kurang keras. Dulu Kuiwelin selalu menghasut. Jiang Lingyun menghina aku bahkan sampai mati pun. Ide dia juga. Tentu saja biar si manis ini bisa ngasih nilai terakhir. Jiang Lingyun. Kalian berdua kan bilang cinta sejati. Sekarang mulai. Aku mau kalian saling serang. Jiang Lingyun, kesabaranku ada batasnya. Setelah hitungan kelima, tanggung sendiri akibatnya. 5, Lingyun, kamu gak boleh nahan lagi. Dia udah naik ke atas kepalamu. 4, Jiang Xiao, R, Saya tidak ingin menyakiti Yuelin. R. Tapi kalau tidak menyakitinya saya yang akan hancur. Ku Yuelin. Mari kita putus. Selamat-selamat.
Selamat berpisah. Sekarang kamu puaskan. Tidak juga puas. Saya benar-benar tidak menyangka kamu akan mempertahankan statusmu dengan memutuskanku Yuelin. Jiang Xiao kenapa tidak berani mencoba? Apa yang kamu minta sudah saya lakukan. Kamu juga tidak boleh bersama Shen Xingye, kalau tidak. Kalau tidak saya, tidak akan peduli kamu lagi. Yuelin, Lingyun, kenapa kamu mau putus dengan saya? Apakah kamu tidak suka saya lagi? tidak, mana mungkin saya tidak suka kamu. Barusan itu semua kata-kata Jiang Xinyao yang memaksa saya. Memaksa kamu? Jiang Xinyao itu hanya pembantu di rumahmu. Apa yang bisa dia paksa kamu tidak bisa memecatnya? Ibu Jiang Xinyao, di rumah saya cukup dihormati. Seberapapun dihormatinya, dia tetap pembantu di rumahmu. Dia suruh apa kamu lakukan apa. Siapa sebenarnya tuan rumahnya? Saya jujur saja sebenarnya. Sebenarnya saya melakukan ini untuk melindungi kamu. Jiang Xinyao punya gangguan jiwa. Dia bilang kalau saya tidak putus dengan kamu, dia akan menyakiti kamu. Apa? Saya juga takut kamu terluka. Baru menyerah. Besok kan ulang tahunmu. Kamu mau hadiah apa saya bisa kasih? Sebagai kompensasi untukmu. Kalau begitu saya mau apa saja boleh. Apa saja boleh. Saya mau adakan pesta ulang tahun di rumahmu boleh. Adakan ulang tahun di rumahku tidak ada artinya. Bagaimana kalau saya sewa satu lantai restoran? Yang paling mewah. Tapi saya cuma mau lihat rumahmu. Rumahmu yang paling terkenal Jiangwan No 1. Orang biasa mau masuk saja susah. Ini ulang tahunku yang ke-20. Ayolah kabulkan aku. Kalau aku tidak menuruti Yuelin pasti, dia akan marah besar. Tapi soal Jiang Xinyao sudahlah. Nanti aku akan memberinya obat sebagai hukuman. Baiklah kalau begitu datang ke rumahku besok nanti. Ajak juga teman-teman dekatmu. Lingyun, kamu sangat baik padaku. Ternyata Lingyun benar-benar tidak berbohong. Dia memang pewaris utama keluarga Jiang. Nona. Apa yang ingin kau makan besok? Besok aku akan pergi keluar dan baru pulang malam. Jadi aku akan memberimu libur sehari. Terima kasih Nona. Inilah kesempatan emas. Jiang Xinyao tidak ada di rumah besok. Jadi aku hanya perlu mengantarkan Yuelin dan yang lainnya tepat waktu. Dan identitasku tidak akan terungkap. Kak, bantu aku pesan meja makan besok. Aku mau merayakan ulang tahun pacarku. Baik. Halo Yuelin. Kalian sudah sampai. Baik, aku akan segera menjemput kalian. Chenshu, cepat sedikit, aku ada janji dengan seseorang. Ya. Bukankah itu mobil Jiang Xiao? Apa yang membuatmu terkejut? Pasti Lingyun menyuruh pelayan untuk membeli barang-barang buat kita. Kita akan diterima dengan baik. Jiang Xiao masih memperhatikanmu Yuelin. Cuma Jiang Xinyao yang cukup merepotkan. Tenang saja, setelah urusan ini selesai. Aku pasti akan membuatnya menyesal. Yuelin. Yuelin, ayo semuanya sudah siap.
Di mana Jiang Xiao? Apa ini semua? Astaga Jiang Xiao, rumahmu luar biasa mewah. Seperti istana sungguhan, pantas saja kalian disebut keluarga terkaya di kotaku. Jiang Xiao sangat kaya raya namun tetap baik pada Yuelin. Benar-benar bikin iri. Aku baik pada Yuelin, karena itu sudah seharusnya. Karena kalian sudah datang, mari bersenang-senanglah. Xinyao. Selamat ulang tahun. Shen Xinye, terima kasih sudah menemaniku merayakan ulang tahun. Tidak seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk merayakan ulang tahunmu bersamamu. Di kehidupan sebelumnya, Xinye selalu ingin merayakan ulang tahunku, tapi aku selalu menolaknya. Karena aku harus membantu Jiang Lingyun mengadakan pesta ulang tahun untuk Yuelin. Padahal itu juga ulang tahunku. Tapi aku malah mengeluarkan uang dan tenaga untuk orang lain. Dan akhirnya bahkan tidak mendapat ucapan selamat ulang tahun. Shen Xinye, karena hari ini adalah ulang tahunku, temani aku bermain seharian. Bagaimana? Semuanya terserah kamu. Hari ini kamu yang berulang tahun, kamu yang paling berkuasa. Xinyao, selamat ulang tahun. Ucapkanlah harapanmu. Sudah selesai. Nah, Hari ini bermain di rumah Jiang Xiao sangat menyenangkan. Dan ada begitu banyak makanan enak Yuelin. Kami semua beruntung karena kamu. Terima kasih Lingyun. Jiang Xiao, apakah pesta ini kurang sesuatu? Hari ini adalah pesta ulang tahun Yuelin. Kalau sudah pesta, bagaimana bisa tidak ada minuman? Aku dengar Jiang Xiao punya banyak minuman enak. Ambil beberapa botol biar kami lihat. Dan biar kami juga bisa mencicipinya. Minuman. Beberapa hari yang lalu, gudang minuman rumahku sedang direnovasi. Semua minuman diambil, tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Aku dengar di kawasan villa mewah ini ada layanan pengiriman minuman, seharusnya ada di sini juga. Jiang Xiao, bagaimana kalau kita panggil manajer properti untuk mengirim beberapa botol, tapi aku dengar satu botol harganya bisa mencapai 340 ribu. 340 ribu saja bagi Jiang Xiao. Itu hanya uang receh. Tapi, Lingyun, dalam setahun ini, aku hanya merayakan ulang tahun sekali, kamu tidak akan, bahkan tidak mau mengeluarkan beberapa puluh ribu untukku. kalau aku tidak setuju, Yuelin pasti akan curiga. Lagi pula kartu hitam Jiang Xinyao ada padaku. Aku bisa menggunakannya, dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Baik, suruh manajer. Kirim 4 botol sampanye terbaik cepat. Jiang Xiao, kamu benar-benar kaya. Semua silakan duduk, minuman akan segera datang.
Terima kasih sudah mengantarku pulang. Bagaimana kalau kamu mampir ke rumahku? Bolehkah? Tentu saja boleh. Wah, ini sangat mewah. Jiang Shao champagne yang kamu pesan sudah sampai baik. Buka botolnya. Ayo, semua mari kita bersulang untuk ulang tahun Yuelin. Kalian ngapain di sini? Siapa yang mengizinkan kalian datang ke rumahku? Pergi dari sini. Rumahmu mana ini rumah Jiang Shao? Kami sedang merayakan ulang tahun Yuelin. Kamu seorang pelayan tidak datang melayani. Malah pergi menemui pacarmu. Sudahlah Jiang Xinyao. Yuelin cuma merayakan ulang tahun di sini. Tidak pakai uangmu. Jangan pelit begitu ya Dan. Mengapa kamu membawanya pulang? Kamu tidak tahu kalau keluarganya sangat miskin. Kamu punya hak apa untuk bilang dia miskin? Lagi pula ini rumahku. Justru kalian ini siapa? Bisa seenaknya makan minum di rumahku. Jiang Xinyao, kamu tidak tahu malu ya? Kamu seorang pelayan. Bisa bilang ini rumahmu. Malah bawa pacar pulang dan berbuat mesum. Benar-benar hina. Kamu berani memukulku. Apa masalahnya aku memukulmu? Kamu cari mati. Yang cari mati itu kamu. Wah, keren banget. Terima kasih ya. Sama-sama. Jiang Xinyao, kamu ini maksudnya apa? Di sekolah sudah genit-genitan tidak ada habisnya. Sekarang malah bawa pulang ke rumah ya. Jiang Lingyun. Aku sarankan kamu berpikir dulu sebelum bicara. Jangan paksa aku menamparmu di saat paling bahagia. Baiklah. Hari ini ulang tahun Yuelin, aku nggak mau ribut sama kalian. Tapi, kamu harus minta maaf sama dia dengan baik-baik. Asalkan Yuelin memaafkanmu, aku akan mengizinkanmu makan di meja. Karena hari ini ulang tahunku, aku akan mengajakmu nonton pertunjukan yang seru. Jiang Lingyun berani buat acara kayak gini. Pasti dia mau pakai kartu hitam yang aku kasih. Jiang Lingyun. Acara ulang tahun ini, aku akan bikin kamu nggak bakal lupa. Jiang Shao, kamu memang dermawan banget. Asal aku minta maaf, kamu bakal ngizinin aku makan di meja ya? Ternyata kalau aku marah beneran. Jiang Xinyao langsung nggak berani. Iya, tapi kamu harus minta maaf sama Yuelin dengan baik-baik. Kalau nggak, aku nggak bakal maafin kamu. Jiang Shao memang ngeluarin modal besar. Kalau aku nggak salah lihat, beberapa botol sampahnya di meja itu sampahnya kelas dunia Krukchos du Mesnil ya. Jiang Xinyao nggak nyangka kamu punya mata yang tajam. Berarti kamu nggak sia-sia jadi pembantu di keluarga kaya. Tahu aja nggak berarti pernah minum. Jiang Xinyao ini sampahnya kelas atas.
Sekali minum aja harganya ribuan. Uang hidup keluargamu setahun. Nggak bakal sampai segitu. Sekali minum ribuan. Berarti satu botolnya harganya ratusan ribu ya. Ya ampun, anggur semahal itu aku nggak sanggup minum. Gimana kalau minum tapi nggak bisa bayar? Orang miskin ya tetap miskin. Hari ini Jiang Xiao yang traktir. Masa nggak bisa bayar? Jiang Xinyao, kamu cepat-cepat minta maaf aja. Kalau cepat minta maaf, kamu bisa minum lebih banyak. Nggak bisa, aku penakut. Anggur yang belum dibayar aku nggak berani minum. Gimana kalau gini Jiang Xiao? Kamu bayar dulu anggurnya, setelah itu aku langsung sungkem sama Ku Yuelin. Jiang Xiao, kamu bayar pakai apa aku? Ling Yun, kamu nggak bakal bikin aku nggak nyaman lagi kan? Jiang Xinyao selalu dermawan sama aku. Meskipun aku menggesek kartunya di depan matanya, dia pasti tidak akan marah. Gesek. Ini kartu Black Diamond. Kartu ini hanya bisa dimiliki oleh pengguna dengan aset di atas 5 miliar Anda. Tunggu sebentar, saya akan segera menggeseknya untuk Anda. Lihat Jiang Xinyao, Jiang Xiao memegang kartu Black Diamond yang sangat eksklusif. 120 juta bagi Jiang Xiao. Sama mudahnya dengan 12 rupiah. Jiang Xinyao pasti gila. Masih mengejek Jiang Xiao tidak bisa membayar Jiang Xinyao. Ketika kamu bersujud nanti pakai tenaga yang cukup. Kosongkan air di otakmu. Jiang Lingyun, kartu Black Diamond ini asli. Tapi kamu yakin bisa digunakan? Jiang Xinyao, maksudmu apa? Halo Manajer Ban. Nonaktifkan kartu Black Diamond atas namaku. Sekarang segera. Cepat. Jiang Xinyao serius. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tega padaku? Pasti hanya menakut-nakutiku. Kartuku pasti bisa digesek. Gesek-gesek dengan kuat. Cepat gesek. Dia hanya badut. Jangan dengarkan dia. Kartu ini sudah dinonaktifkan. Wah, Jiang Xiao. Kartumu kenapa dinonaktifkan? Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Apakah benar Jiang Xinyao menonaktifkan kartu Black Diamond Jiang Xiao? Kartu Anda sudah dinonaktifkan, silakan gunakan kartu lain. Ya Jiang Xiao, cepat ganti kartu, jangan buat semua orang menunggu. Kamu kemari. Jauhi dia. Jiang Xinyao, maksudmu, kenapa kamu mengacaukan aku? Kenapa kamu menonaktifkan kartuku? Jiang Xiao bercanda lagi. Barusan aku menonaktifkan kartuku sendiri. Kartumu ada hubungan apa denganku? Jiang Xinyao, kamu ingin membunuhku ya? 120 juta kamu ingin aku jual ginjalku. Bisa saja, tapi satu ginjal mungkin tidak cukup. Harus dua baru cukup. Oh tidak. Dua juga nggak cukup. Jual aja hati dan paru-paru kamu. Bareng-bareng baru cukup. Xinyao, tolong bayarin ya. Aku janji aku pasti jauh-jauh dari Yuelin. Mau aku yang bayar? Oke. Asal kamu tampar satu-satu mereka bertiga dan usir mereka dari keluarga Jiang, aku yang bayar. Gimana bisa gitu? Nggak usah tampar juga gak apa-apa. Kalau gitu kalian berempat patungan aja, total 1-2 juta. Kalian berempat masing-masing 300.000. Cuma minuman kok. Kenapa kita harus patungan Jiang Xiao? Bukan kamu yang ngajak aku makan. Uang minuman ini nggak ada hubungannya sama kita. Betul Jiang Xiao, 1-2 juta.
Kamu kan bisa bayar, ngapain harus dikendalikan Jiang Xinyao? Cepetan bayar. Ngomong apa sih? Maaf. Pergi semua pergi. Keren, bener-bener keren. Bayar. Ternyata pemiliknya Nona Jiang. Maaf. Sudah, sinye drama selesai. Kita minum teh yuk. Berhenti. Jiang Xinyao, kamu dulu nggak kayak gini. Kenapa tiba-tiba berubah? Apa karena dia? Jiang Lingyun, urusanmu apa? Mending kamu pikir-pikir dulu gimana mau bayar utangmu ke aku. Itu kan kamu yang sukarela bayarin aku. Oke, 1-2 juta. Aku anggap aja kasih ke pengemis. Kalau yang itu gimana? Seteh itu harganya 180.000. Itu kesukaan ibuku, kamu bisa bayar 180.000. Atau bilang sendiri ke ibuku. Non Lingyun cuma salah langkah, jangan marah. Nanti aku yang marahin dia. Kang, nggak usah banyak omong sama dia. Cuma 180.000 aku yang bayar. Bulan depan gaji kakakku turun. Aku bayar ke kamu. Gaji kakakmu. Dulu aku kasih kakakmu 10 bulan 180.000. Karena kasihan sama kalian berdua. Bulan ini gaji kakakmu turun jadi 8.000. Nona ini tidak bisa, jangan gegabah. Baik-baik saja, tenangkan dia. Jangan sentuh gaji kakakku. Uang ini aku yang akan ganti. Kamu sendiri yang bayar, bagaimana caranya? Besok adalah ujian akhir. Kali ini, aku akan membimbingmu dengan baik, setara dengan 100.000. Bagaimana? Jiang Lingyun, dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, kamu membimbingku, pantaskah kamu? Jiang Xinyao, kamu biasanya bahkan tidak bisa lulus. Aku tidak merendahkanmu. Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Ujian akhir kali ini sangat penting. Kamu gagal. Jangan menangis, biar aku yang bantu kamu ujian ulang. Lingyun, Ayo pergi sini, jangan pedulikan dia. Lingyun, kamu gila. Asal kamu bisa membuat Jiang Xinyao senang, kita bisa mendapatkan segalanya. Sekarang dia marah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kak Jiang Xinyao yang manis itu. Aku sangat mengenalnya. Aku akan menghitung sampai 5. Dia pasti akan keluar dan meminta maaf padaku. 5, 4, 2. Jiang Xinyao pergi lagi dengan Shen Xingye. Jiang Xinyao ingin bermain dengan saya, ingin menangkap dan melepaskan. Ingin menggunakan Shen Xingye untuk memprovokasi saya. Saya tidak akan tertipu olehnya. Jiang Xinyao. Setelah hasil ujian akhir keluar, aku akan menunggu kamu menangis dan memohon padaku. Itu, Apa? apa yang dikatakan Jiang Lingyun tadi, jangan kamu hiraukan. Apa katanya? Yang bilang keluargamu miskin itu. Aku tidak peduli, kamu tenang saja. Aku akan pulang dan membereskan dia. Kamu akan menghukum Jiang Lingyun untukku. Tentu.
Apakah kamu tidak merasa aku sangat kejam? Tidak apapun yang kamu lakukan. Sangat manis. Ternyata perasaan disukai itu sangat menyenangkan. Mengapa aku buta di kehidupan sebelumnya? Sudah larut malam, cepatlah kamu pulang dan istirahat. Besok aku akan datang mencarimu lagi. Baiklah, sampai jumpa. Dah. Keluar dong. Si tuan muda. Hasil tes matematika sudah keluar. Tidak mengherankan Jiang Xiao lagi-lagi yang teratas. Bisa dapat 94. Jiang Xiao memang jago. Guru bilang soal kali ini. Itu soal Olimpiade Matematika Internasional. Kita cuma bisa lulus Chen Xiujing 63 Hao Xiao. Jiang Xiao bisa dapat 94. Yuelin kedua 82. Yang terakhir lagi-lagi Jiang Xinyao cuma 43. Bukan Yang Peiling, bawah di kilas. Jiang Xinyao yang paling bawah, muka tebal banget. Dengan nilai segitu masih enak aja nongkrong di Qingda. Jiang Xinyao memang sengaja ngejatuhin nilai kelas kita. Kalian belum tahu ya kemarin. Jiang Xinyao bilang dia nggak butuh bimbingan aku lagi. Nggak butuh bimbingan kamu. Jiang Xinyao cuma modal diri sendiri. Bisa dapat 10 enggak? Jiang Xinyao, kamu belum tahu ya? Ujian akhir semester ini, kalau kamu nggak lulus lagi kamu bakal dikeluarkan. Kayaknya nggak sampai 3 hari. Kita bakal bilang dah. Lulus susah ya? Buat kita sih nggak susah. Buat kamu beda cerita. Oke, kebetulan semua ada di sini. Aku umumkan ujian akhir semester besok. Aku bakal ngalahin kalian semua. Dapat ranking 1 di kelas. Jiang Xinyao, aku nggak salah dengar ya? Ngalahin semua orang. Kamu ngomong apa sih? Kamu nggak salah dengar. Ujian akhir semester bakal ngalahin semua orang di kelas. Termasuk kamu dapat ranking 1 di kelas. Jiang Xinyao dengan nilai 40 kamu. Pengen ngalahin Jiang Xiao jadi ranking 1 di kelas. Mimpi apa sih kamu? Jiang Xinyao dengan nilai kamu sendiri. Nggak cukup masuk Qingda cuma numpang nama Jiang Xiao. Kamu masih aja nggak tahu diri. Kalau kamu bisa dapat ranking 1 di kelas, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Oke, ingat kata-katamu. Kamu pasti akan makan kotoran. Dan kamu kenapa diam saja? Takut ya? Aku takut. Aku cuma nggak mau menghancurkanmu lagi. Nggak apa-apa, hari ini kasih kesempatan buat menghancurkan. Kamu, Mending kita taruhan gimana? Kalau kamu bisa mengalahkan aku. 18 juta itu nggak usah dibayar. Oke, itu kata-katamu ya. Kalau gitu aku terima taruhannya. Kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf sambil berlutut. Di depan semua teman sekelas. Jiang Xinyao benar-benar gila. Mengalahkan dia buatku gampang banget. Oke, kita ikut kata-katamu. Sepakat. apa aku salah dengar? Kamu yang nilainya cuma 43, mau mengalahkan yang nilainya 94. Benar-benar berani karena nggak tahu diri. Mending aku yang repot-repot. Ngebimbing kamu belajar. Kamu pantas nggak sih? Kamu, Jiang Lingyun, kamu pasti kalah. Dan kamu siap-siap makan kotoran.
Dia si pecundang ngapain pede banget. Ngomong-ngomong Jiang Xiao ini Jiang Xinyao. Sebenarnya siapa sih kok bisa ngeblokir kartu Black Diamond kamu dan bayar sampahnya? Sebenarnya, Jiang Xinyao cuma anak haram. Ayahnya itu partner bisnis keluarga kami. Aku cuma ngasih muka sama ayahnya. Makanya selalu nolerin dia. Oh gitu ya? Jiang Xiao kamu benar-benar hebat. Maaf ya Yuelin. Jiang Xinyao itu orang gila. Aku kemarin begitu. Karena takut dia menyakitimu. Aku ngerti Ling Yun. Tenang aja. Nanti pas hasil ujian keluar, aku pasti akan mempermalukannya. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Ayo pergi. Jangan-jangan si jenius sedang mengejar Jiang Xinyao. Wajar saja Jiang Xinyao tiba-tiba tidak suka Jiang Xiao lagi. Shen Genius lebih tampan dari Jiang Xiao kalau aku. Aku juga suka Shen Genius. Play Giro. Katanya kamu bertaruh dengan Jiang Lingyun. Di ujian akhir kamu harus mengalahkannya. Betul kamu percaya padaku. Tentu kalau kamu berani mengatakannya pasti kamu punya kemampuan. Tapi bukannya sebelumnya. Kamu sangat suka Jiang Lingyun. Apakah kalian bertengkar? Apakah jawaban ini sangat penting bagimu? Tentu sangat penting aku. Xinyao. Untukmu. Xiaoying ini. Semua ini aku pinjamkan untukmu. Lihat ada analisis fungsional analisis matematika. Dan model matematika malam ini. Kamu harus menyelesaikan semuanya. Sampai menggantung di langit-langit dan menusuk paha semuanya harus kamu kuasai. Agar besok kamu punya kekuatan untuk bertarung. Dan catatan kuliah analisis fungsional terima kasih banyak. Jiang Xinyao. Jangan buang waktumu. Daripada belajar dadakan lebih baik. Kamu minta Ling Yun memaafkanmu kalau tidak. Kamu akan mempermalukan diri sendiri. Kamu begitu percaya pada Jiang Lingyun tapi sayangnya, nanti yang akan dipermalukan hanya dia. Ayo pergi. Si manis tunggu sampai hasilnya keluar. Aku lihat kamu masih bisa tertawa ayo. Ayo pergi. Xinyao kamu mau kemana selanjutnya? Belajar kalau tidak bagaimana aku bisa membalas usahamu untukku. Baik aku pulang dulu. Sampai jumpa besok. Aku ikut denganmu. Guru privat juara gratis. Dulu memang nilaiku jelek. Tapi ibu kemudian memanggilkan guru privat terbaik untukku dan menemukan bakat matematikaku. Jadi tidak hanya lulus dengan baik, tapi juga dipekerjakan oleh Pusat Matematika Nasional. Hanya saja aku belum sempat melapor. Dibawa ke rumah sakit oleh Jiang Lingyun, disiksa sampai mati. Tapi untungnya, ilmu yang dipelajari nggak sia-sia. Aku review lagi. Minta saran dari Shen Xinye. Harusnya nggak masalah.
Mati aja deh. Pak Guru, aku mau kumpul. Cepat banget kumpul nggak apa-apa. Nanti aku sengaja salahin beberapa soal. Biar kamu nggak kalah terlalu parah. Ujian ini pasti dapat nilai sempurna. Jiang Lingyun nanti pas bayar. Semoga kamu masih bisa ketawa senang. Jiang Xinyao, otakmu kayak babi. Mau dapat nilai sempurna tunggu aja. Nilai sempurnanya jadi 1000. Jiang Xinyao, aku peringatin kamu. Ujian ini kalau nggak lulus lagi, bakal dikeluarin. Pak Guru, aku udah selesai beneran. Kok bisa selesai beneran? Soal-soal sebelumnya. Semua benar. Soal ini aja kamu bisa jawab. Pak Guru, sekarang aku boleh kumpulkan. Nggak mungkin Jiang Xinyao anak bodoh. Gimana bisa bener banyak gitu? Pasti ada sesuatu. Pasti ada yang nggak beres. Diam. Nanti aku bakal periksa soalnya. Ada yang nggak beres nggak? Sore nanti ketahuan. Kok kamu di sini? Nggak ada masalah, pasti dapat nilai sempurna. Nilai sempurna. Kok kamu nggak percaya aku? Percaya dong, aku percaya. Sebenarnya kemarin aku udah tahu kamu punya bakat matematika. Dan apapun yang kamu bilang aku pasti percaya. Kalau kamu percaya aku gitu, ayo aku traktir minum boba. Jiang Xinyao pede banget. Apa dia beneran bisa dapat nilai sempurna? Sekarang aku umumin hasil ujian matematika. Pak Guru langsung aja umumin. Nilai Jiang Xiao dan Jiang Xinyao. Nilai ujian Jiang Lingyun 96. Jiang Xiao keren banget, nilainya keren banget. Tinggal 1 poin lagi bisa masuk kelas roket. Bu Guru, berapa nilai Jiang Xinyao? Iya berapa nilainya? Iya berapa nilainya? Berapa? Nilai Jiang Xinyao. Saya sangat terkejut. Kayaknya jelek banget sampai Bu Guru terkejut. Tidak. Nilai Jiang Xinyao sangat bagus. Dia dapat nilai sempurna. Bu Guru, apa Bapak salah nilai? Jiang Xinyao yang biasa tidak lulus. Bagaimana mungkin kali ini dapat nilai sempurna? Benar? Saya juga sulit percaya. Tapi dia memang benar semua. Dan soal terakhir. Dia memberikan 3 cara penyelesaian. Xinyao, kamu keren banget. Gampang aja. Soal itu. Saya cuma tulis kata, jawab. Bu Guru. Jiang Xinyao dapat nilai sempurna. Saya juga senang, tapi nilai tes mingguannya beberapa bulan lalu cuma 40-an. Hari ini dapat nilai sempurna. Apa kamu tidak merasa ini tidak normal? Bu Guru, apa kamu tidak merasa ini aneh ya? Jiang Xinyao sejak masuk belum pernah lulus. Hampir dikeluarkan. Kali ini tiba-tiba dapat nilai sempurna. Pasti dia nyontek-nyontek. Ia pasti nyontek.
Bu Guru, apa kamu percaya Jiang Xinyao bisa dapat nilai sempurna? Bu Guru sendiri juga tidak percayakan. Jadi, saya minta dibatalkan nilai ujian Jiang Xinyao kali ini. Cuma dibatalkan terlalu mudah buat dia. Harusnya dia dikeluarkan. Dikeluarkan. Kalian bilang saya nyontek. Ada buktinya. Masih perlu bukti Jiang Xinyao. Kamu bilang kamu tidak curang, kalian percaya tidak? Aku tidak percaya. Aku percaya dia. Bukan itu si wajah putih kemarin, kenapa dia di sini? Apa wajah putih dia itu Shensingye dari kelas roket? Guru, Ternyata dia itu Shensingye ganteng banget. Masih jenius lagi. Jiang Lingyun gak ada apa-apanya dibanding dia, tapi orang seperti ini. Kenapa bisa bergaul sama Jiang Xinyao? Kamu bilang kamu percaya Jiang Xinyao. ya aku nggak cuma percaya dia. Aku juga bisa jamin dengan reputasiku. Jiang Xinyao pasti nggak curang. Gini aja Jiang Xinyao. Kamu ujian lagi di depan semua orang. Untuk membuktikan diri kamu berani nggak? Tentu saja bisa. Ini soal kelas roket tingkat kesulitannya lebih tinggi. 3 level dibanding kelas kita asal kamu bisa lulus. Aku percaya kamu nggak curang. Soal ini aku tetap bisa dapat nilai sempurna. Bisa aja ngomong, dengerin aja dia. Soal kelas roket. Kita aja nggak ngerti soalnya. Dia malah mau dapat nilai sempurna. Kayaknya nggak bakal dapat nilai sama sekali. Paling cuma dapat 0. Nanti Shensingye juga ikut malu. Nggak tahu saat itu, Shensingye bakal bantu dia nggak? Kepala sekolah. Serahkan lembar jawaban. Soal sesulit ini. Kamu dapat 100. Jiang Xinyao, kamu benar-benar jenius. Jiang Xinyao benar-benar dapat 100, dia benar-benar nggak curang. Benar-benar melebihi Jiang Xiao. Guru Liu, kamu benar-benar beruntung. Kelas kamu, Jiang Lingyun aja udah cukup bagus. Sekarang ada lagi jenius Jiang Xinyao. Jiang Xinyao, nilai kamu bagus banget. Mending kamu masuk kelas roket aja. Kelas roket itu tempatnya jenius matematika. Hanya ada belasan orang di seluruh negeri yang bisa masuk. Jiang Xinyao bisa langsung masuk. Guru Chen, kamu nggak fair nih. Di depan aku rebut murid kelas aku. Jiang Xinyao sekarang adalah harta kelas kita. Jiang Xinyao ke depannya selama kamu tidak mengganggu orang lain. Mau dengar di kelas mana? Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Tidak usah terima kasih, anak berbakat seperti kamu. Seharusnya mendapat perlakuan khusus. Anak-anak kelas selesai. Xinyao, kamu memang hebat. Kedepannya aku akan mengandalkanmu. Tidak masalah tapi. Aku akan mengajakmu menonton pertunjukan yang menarik. Jiang Lingyun. Sekarang saatnya menepati janji taruhan kita. Tidak mungkin soal yang sulit seperti ini. Tidak ada yang bisa mendapat nilai sempurna. Tidak ada yang benar-benar tidak mungkin. Jiang Lingyun. Seperti identitasmu.
juga tidak mungkin. Selalu bisa disembunyikan. Sinyal, Jiang Lingyun bukan anak orang kaya ya? Ada identitas lain apa lagi? Dia sebenarnya. Jiang Xinyao. Jangan sembarangan bicara kalau tidak. Jangan salagon aku kalau merah. Baiklah, aku tidak akan bicara. Bayar hutang. 200.000. Kemarin kamu bilang 180.000. Ada 20.000 lagi untuk uang tutup mulut. Kamu. Apalagi aku. Jiang Lingyun tidak mungkin tidak bisa bayarkan. Bagaimana kalau begini Jiang Lingyun? Kamu berlutut dan minta maaf di depan seluruh kelas. 200.000 ini aku tidak akan minta lagi. Jiang Shao cepat bayar 200.000 lempar ke muka Jiang Xinyao. Sikap sombongmu tidak ada yang istimewa. Ya tidak ada yang istimewa. Kalau begitu cepat suruh leluhurmu bayar hutang. Jiang Lingyun yang terhormat ini. Tidak mungkin tidak punya 200.000 kan? Jiang Lingyun. Berlutut atau bayar, pilih salah satu. Kamu pilih. Jiang Xinyao. Jangan keterlaluan. Aku tidak menindasmu, aku hanya menuntut kerugianku secara wajar dan legal. Kalau kamu tidak bayar utang, aku terpaksa laporkan ke polisi. Tapi kalau aku laporkan ke polisi, identitasmu pasti bakal ketahuan. Jiang Lingyun. Kasihannya aku ada batasnya. Seperti biasa hitungan sampai 5 kalau kamu tidak berlutut. Jangan salahkan aku kalau aku tidak kasihan. 5, Kalau aku berlutut, 4, bagaimana aku bisa angkat kepala lagi nanti? 3. Tapi aku tidak mau berlutut. Lingyun jangan tahan lagi. Kalau Jiang Xinyao benar-benar laporkan ke polisi, aku bakal hancur. Benar-benar anjing yang patuh. Lingyun cepat bangun. Jiang Xinyao, kamu keterlaluan. Lingyun itu juga anak tertua keluarga Jiang, bagaimana bisa kamu menghinanya seperti ini? Kuiwelin. Otak kamu dimakan anjing ya. Aku suruh dia putus sama kamu, dia langsung putus. Aku suruh dia tampar kamu. Aku suruh dia berlutut di depan umum, dia tidak mau tapi tetap harus berlutut. Masih percaya sama Jiang Lingyun. Anak tertua keluarga Jiang. Kuiwelin. Sadar deh. Tidak mungkin. Lingyun itu cuma anak orang kaya. Lingyun cepat bangun, bilang yang sebenarnya ke semua orang. Jangan biarkan dia ngomong sembarangan lagi. Sepertinya, mereka masih percaya sama aku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan jujur saja. Sebenarnya Jiang Xinyao itu punya gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Dia sedang dalam masa kambuh. Kalau tertekan dia bisa jadi gila bahkan membunuh. Jadi, itu sebabnya aku selalu toleransi sama dia. Tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Oh begitu, pantas Jiang Xinyao jadi gila. Dan berhayal jadi anak orang kaya, benarkan? Lingyun cuma karena dia. Saya menyembunyikan penyakitnya, tapi apa hasilnya? Dia malah membalas budi dengan kejahatan. Yang sakit itu kalian kan? Omong kosong macam ini juga percaya. Tidak percaya Jiang Shao, masa percaya sama kamu si gila ini? Jangan buang waktu dengannya, cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Ya bawa ke rumah sakit jiwa, kamu ini yang gila. Aku yang akan bawa kamu ke rumah sakit jiwa. Jiang Xinyao, jangan salahkan aku. Ini kamu yang cari masalah sendiri.
Aku lihat kalian ini. Nggak ketemu peti mati nggak nangis. Oke. Aku akan bikin kalian mati dengan cepat. Hei kamu cepat ke sekolah sekarang. Sekarang juga. Kamu nelpon siapa? CEO grup Jiang Wanzhou. Kenapa bukannya kamu bilang kamu anak sulung keluarga Jiang? Aku panggil ibumu untuk bantu kamu. Kenapa wajah Jiang Xiao kelihatan pucat? Kenapa? Nggak mau ketemu ibumu ya? Kamu bohong sama siapa? CEO Jiang bisa kamu panggil siapa dia? Dia CEO grup Jiang ketua Yayasan Universitas King. Kamu nelpon dia pantas nggak kamu? Lagian ibuku ada di luar negeri. Yang kamu telpon itu bukan 10.086 kan? Nggak apa-apa. Semua tunggu. Sebentar lagi sampai. Siapa yang tunggu sama kamu Jiang Xiao? Gak usah buang waktu sama si gila ini. Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Aku lihat siapa yang berani ganggu anakku. CEO Jiang. Kamu berani sekali. Kamu cuma anjing peliharaan keluarga Jiang. Aku baru beberapa bulan di luar negeri. Kamu sudah berani ganggu anakku. Anggap aku nggak ada ya ayo. Bawa dia pergi. Ibu ada 3 orang ini juga. Teruskan perintahku. Pecat ketiga orang ini segera. Semua sekolah di kota ini dan perusahaan nggak boleh menerima mereka. Kalau nggak berarti melawan grup Jiang. Bawa pergi. Nyonya. Putri tercinta selanjutnya. Masih mau marah bagaimana lagi? Xinyao maafkan aku. Kasih aku kesempatan lagi. Kasih kamu kesempatan. Jiang Lingyun, kamu pernah kasih aku kesempatan. Sekarang lepaskan kamu. Bagaimana bisa membalas penderitaanku di kehidupan sebelumnya? Mama. Aku akan membuat Jiang Lingyun selamanya tidak bisa bangkit. Jangan. Orang-orang patahkan tangan kanannya. Buang ke tempat sampah. Jangan Xinyao maafkan aku. Tolong selamatkan aku asal kamu maafkan aku. Aku mau lakukan apa saja. Asal bisa makan kenyang aku mau lakukan apa saja. Mimpi. Xinyao. Jangan. Nonaku, aku tahu salah kamu, kasih ampun. Apa sih benda sialan? Cepat bawa pergi Nyonya. Nonaku Nyonya. Yao Yao, ingat kalau ada lagi orang tak berperasaan langsung patahkan kakinya, buang keluar. Jangan lemah hati. Tahu Mama hebat.
Jiang Lingyun. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Kamu akan selamanya tinggal di tempat sampah, sedangkan aku akan memulai hidup baru. Ada yang melihatku menyeka air mata, terus mencintaimu, ada yang tidak tahu terima kasih, membuangku seperti sepatu. Lahir di waktu yang salah, mencintai orang yang salah, semua takdir. Karena ada kesempatan memulai lagi, Jiang Xinyao, kamu jangan sampai menyesal lagi. Xinyao. Shen Xinye, Maaf aku terlambat datang. tidak, aku yang datang terlalu pagi. Aku terlalu ingin bertemu kamu. Ada apa? Tidak ada apa-apa, cuma merasa. Kamu sepertinya berbeda dengan dulu. Dulu seperti apa? Dulu kamu selalu dingin padaku. Tidak pernah seperti sekarang berbicara denganku. Kamu suka aku yang sekarang? Tentu suka, aku sangat suka. Shen Xinye. Kalau gitu kita pacaran ya? Maaf Xinyao. Aku tidak bisa menerimamu. Maaf, aku tidak bisa menerimamu. Xinyao, jangan menangis. Aku benar-benar suka, kamu sangat suka. Hanya karena aku merasa orang yang seharusnya mengaku cinta adalah aku. Xinyao, kamu masih ingat pertemuan pertama kita? Pertama kali. Hei, akhirnya kutangkap kamu. Kamu masih lari. Aku sudah telepon polisi. Kalau kalian tidak mau ditangkap polisi, cepat pergi dari sini. Teman kamu tidak apa-apa? Tenang saja, aku sudah mengusir mereka, cepat bangun. Kamu tidak telepon polisi. Tentu tidak, jadi cepat pergi. Jadi kamu pertama kali ketemu aku. Sudah suka sama aku. Jadi, biarkan aku yang mengaku cinta. Boleh. Oke, biar kamu. Jiang Xinyao. Maukah kamu jadi pacarku? Aku mau. Akhirnya aku dan Shen Xinye pacaran. Pertama kali aku tahu, ternyata pacaran itu sangat indah dan menyenangkan. Shen Xinye, mari kita rayakan hari ke-100 kita pacaran. Mari rayakan bersulang.
Yao Yao. Kamu tidak boleh minum lagi, kamu sudah mabuk. Siapa bilang aku tidak bisa minum? Aku masih bisa terus minum. Shen Xinye, cepat berdiri dan minum bersamaku. Jangan minum lagi. Shen Xinye, kamu terlihat sangat baik. Gadis ini kenapa minum banyak sekali? Aku. Tolong bantu aku mengantarnya ke atas, aku akan siapkan sup penghilang mabuk. Baik, pelan-pelan. Tunggu sebentar. Gadis nakal. Halo Ibu. Aku hari ini tidak pulang. Aku hari ini akan tidur di rumah Xia Oying. Dah. Aku sudah bilang ke ibuku. Aku mau tidur bersamamu. Bu, biarkan aku menjelaskan. Kamu pasti Shen Xinye kan? Ya Bu, Anda kenal saya. Pemuda yang bagus. Wajah ini. Badan ini. Bu. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Sudah, jangan tegang. Sebetulnya aku dan ibumu sudah saling kenal. Beberapa bulan lalu aku bahkan ingin kamu dan Yao Yao menikah. Menikah. Wajar saja ibuku selalu menyuruhku bergaul dengan si Nyao. Aku juga khawatir kalian berdua tidak cocok. Ternyata kalian saling mencintai. Sudah. Tidak, kami tidak. Tidak, kami saling mencintai hanya saja. Tidak ada itu. Mengerti, Tante mengerti. Jangan jelaskan itu, kalian lanjutkan saja. Tante tidak akan mengganggu, kalian lanjutkan. Bu. Shen Xinye. Kamu bilang kemarin aku bohong ke ibuku di depannya. Dan mengajakmu tidur bersama. Selesai. Ibuku pasti sudah sangat marah padamu. Tidak juga. Tidak apa aku yang akan menyelesaikannya. Aku sekarang akan menjelaskan ke ibuku. Bukan Yao Yao. Kamu dengarkan aku. Ibu. Ibu bangun pagi sekali hari ini. Masih main akal-akalan sama ibu. Mau bilang apa bilang saja. Ibu aku dan Shen Xinye. Bukan seperti yang ibu pikirkan. Ibu pikirkan seperti apa? Ibu. Sudah, aku tahu kalian berdua saling mencintai. Apalagi Shen Xinye, anak ini tampan. Dan sangat berbakat, hanya dia yang cocok denganmu. Jadi ibu setuju aku dan Shen Xinye bersama. Anak bodoh, ibu tentu setuju menantu yang bagus seperti ini. Digantung lampu pun tidak ketemu. Ibu terlalu baik, aku akan berikan kabar ini ke Shen Xinye. Si Nyao. Jiang Lingyun, kenapa kamu di sini? Si Nyao. Aku kali ini benar-benar tahu salah. Tolong lihat hubungan kita sebelumnya, beri aku kesempatan lagi ya. Aku pasti akan mendengarkanmu. Jiang Lingyun, kenapa kamu tebal muka sekali? Kamu sudah jadi begini masih berani datang ke aku. Aku bilang cepat pergi. Kalau tidak jangan salahkan aku. Jiang Si Nyao. Kamu harus buat segini ya. Aku sudah tahu salah dan sudah putus dengan Kui Welin. Apakah ini belum cukup?
Jiang Lingyun, kamu sudah jadi begini. Kuiwelin masih tidak putus denganmu. Dan kenapa kamu berpikir, sampah yang bahkan Kuiwelin pun tidak mau, aku yang akan mengambilnya? Lalu apa lagi yang kamu mau dariku? Mau kamu bagaimana? Tentu saja aku ingin kamu mati. Kamu ingin aku mati? Baiklah. Mari kita mati bersama. Hei, siapapun, hancurkan dia. Bawa ke kantor polisi. Shen Xingye. Yao Yao, kamu baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Kamu terluka. Aku baik-baik saja. Sudah berdarah, mana mungkin baik-baik saja. Luka kecil diobati sedikit pasti sembuh, tidak apa-apa. Ayo kita pulang, aku akan membalut lukamu, ayo. Bukannya kamu bilang tidak terluka, padahal lukanya cukup dalam. Yang penting kamu baik-baik saja. Shen Xingye, Si Nyao. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? kamu tidak salah. Yang salah adalah aku. Aku salah karena tidak segera menyadari siapa Jiang Lingyun dan tidak segera mengenalmu. Maaf Shen Xingye, maaf. Selama ini aku terus menolakmu, menyakitimu. Maaf. Si Nyao. Kamu tidak... Shen Xingye. Algoritmaku kali ini lagi-lagi dapat ranking 1 di kelas. Yao Yao, level algoritma kamu sekarang sudah bisa menyaingi engineer senior yang sudah bekerja 7-8 tahun. Itu semua karena kamu yang jenius mengajarkanku. Oh iya Xingye. Aku mau ngirim CV ke Virefly, kamu gimana? Grup Virefly itu kan perusahaan keluargaku. Aku belum pasti. Aku akan segera pulang. Yao Yao, aku mungkin harus ke Beijing dulu sebentar. Kamu harus semangat ya waktu interview di Virefly. Setelah urusanku di Beijing selesai, aku akan menemuimu. Oke, kalau begitu aku pulang dulu buat persiapan CV. Semangat. Yao Yao, setelah masalah ini selesai, aku akan memberitahukan semua kebenaran padamu. Virefly memang grup AI terbesar. Besar sekali ya. Kamu buta ya, ngapain diam saja? Cepat ambil tisu dan bersihkan sepatuku, dasar tidak punya mata. Hei, tadi kan kamu yang menabrakku. Bilang aku tidak punya mata, kamu yang aneh. Aku bilang gimana sekarang kamu harus bersihkan sepatuku. Lalu minta maaf padaku. Aku minta maaf padamu. Aku bilang tidak mungkin. Kamu berani bicara seperti itu padaku, kamu tahu siapa aku. Aku kasih kamu kesempatan lagi, bersihkan sepatuku dan minta maaf. Aku tidak peduli siapa kamu, aku bilang orang sepertimu. Bahkan kalau CEO grup Virefly datang, aku juga tidak akan minta maaf padamu. Magang baru ya, tunggu aja. Gila lu. Hei Yao Yao. Udah lapor ke Virefly Group belum? Gimana kamu tahu aku hari ini lapor ke Virefly? Neba aja urusanku di sini. Segera selesai setelah ini. Aku ketemu kamu. Oke ya, aku kasih tahu ya. Karyawan Virefly beneran, aku baru datang hari ini. Hampir aja ditindas sama mereka. Sikapnya sangat buruk. Sudahlah, nanti ketemu aku kasih tahu, aku sibuk dulu. Kamu juga sibuk aja ya, dadah. Oke. Anak bos. Cari tahu siapa itu. Berani-beraninya di wilayahku menindas wanitaku. Masuk. Manajer, halo, aku magang baru. Oh, kamu ya.
Sial, tadi itu ternyata atasan langsungku. Sekarang dia belum tahu gimana dia akan menyusahkanku. Kamu boleh pergi. Kamu dipecat. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa memecatku? Karena orang sepertimu tidak pantas bekerja di Firefly. Manajer Jiang Xinyao ini lulusan terbaik Xinhua. Nilainya sangat bagus. Kalau Bapak memecatnya, Lulusan terbaik Xinhua kenapa? Perusahaan kita mau merekrut mahasiswa Xinhua. Bukan perkara sulit. manajer aku datang melapor. Suara ini kenapa terdengar familiar? Kuiwelin. Kenapa kamu di sini? Lama tidak berjumpa. Teman lama. Lihat tidak nonaku ini. Juga lulusan terbaik Xinhua. Posisimu sudah jadi miliknya. Sekarang kamu bisa pergi. Maaf ya Jiang Xinyao. Baru datang langsung merebut pekerjaanmu. Rebut apa yang kamu pakai untuk merebut? Ada ijazah Xinhua tidak apa kamu lupa? Tahun lalu sebenarnya terjadi apa? Jiang Xinyao. Jangan sok jagoan di sini, ini Beijing. Bukan Hangzhou. Keluarga Jiang di sini sama sekali tidak dianggap. Wah, ada serangan jahat. Semua algoritma kacau. Apa? Algoritma. Bukan ini bidang keahlian saya. Ayo kita lihat. Menir, ini proyek penting grup kita. Kalau tidak segera dikendalikan, kerugian bisa mencapai ratusan juta. Kalau begitu seluruh departemen kita, semua akan kena imbasnya. Kalau begitu cepatlah bertindak, kenapa diam saja kamu? Cepat pergi. Menir, saya tidak bisa algoritma sebesar ini. Saya kemampuan matematika saya tidak cukup. Saya nilai kalkulus saya pas-pasan. Matematika, bukankah kamu lulusan matematika Kingda? Coba saja cepat. Saya dapat pekerjaan ini karena jadi pacar Liu Zuo. Kalau saya menolaknya, Liu pasti marah. Baiklah, saya tangani. Menurut saya algoritma model Firefly melibatkan hampir 10.000 chip. Programnya mencapai miliaran. Kemampuan Kuiwelin tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Saya lihat nanti dia bagaimana. Ini terlalu sulit yang saya pelajari sendiri. Sama sekali tidak cukup. Bagaimana sudah selesai? Menir, program ini tidak bisa saya tangani. Kenapa, bukankah kamu insinyur profesional? Kenapa tidak bisa? Saya tidak bisa bukan karena kemampuan saya kurang. Tapi program ini, desainnya terlalu luas. Tidak ada 30-40 orang tidak mungkin cukup. Tapi sekarang di kantor bahkan 10 orang pun tidak ada. Sama sekali tidak mungkin diselesaikan. Siapa bilang tidak bisa diselesaikan? Kamu tidak bisa karena kamu tidak berguna. Kamu bilang apa? Saya bilang kamu tidak berguna. Masalah kecil ini bisa diselesaikan dengan mudah. Kamu bilang saya tidak bisa, kalau kamu bisa kamu saja yang kerjakan. Bercanda apa, model besar sepenting ini? Apakah dia yang tidak jelas ini bisa menyentuhnya? Manajer, kita tidak bisa menangani masalah ini. Pasti ada yang harus disalahkan, lebih baik kita daripada dia. Baiklah, mari kita coba. Kamu bilang saya harus maju lagi pula. Bukankah kamu baru saja memecat saya? Masalah di departemenmu apa hubungannya dengan saya? Manajer, biarkan dia bergabung. Lagi pula dia seperti udang di musim gugur, tidak akan bertahan lama. Baiklah, saya akan memproses keanggotaanmu sekarang. Tapi jika kamu tidak bisa menanganinya, kamu harus bertanggung jawab sendiri. Baiklah, itu sudah diputuskan. Sekarang saya akan menunjukkan padamu apa yang disebut lulusan terbaik dari King Bei. Pergi sana. Sudah diotorisasi, mulai saja. Kuiwelin, perhatikan baik-baik. Saya akan mengajarimu gratis. Kuiwelin belum tahu. Mendapatkan medali emas, serangan kecil seperti ini di mataku sama sekali tidak berarti. Saya sudah menemukannya. Ada 8.000 chip, semuanya terkena serangan jahat.
Sekarang saya akan menghentikan kode serangan, menghindari kerusakan chip lalu mencari celah. Terakhir mencari tahu siapa yang meluncurkan serangan ini. Hanya seorang magang tapi bicaranya besar. Kode serangan ini kita semua. 10 insinyur tidak bisa mengatasinya apalagi dia. Memang benar orang yang tidak tahu tidak takut. Dia hanya kambing hitam semakin banyak dia lakukan. Semakin banyak kesalahan yang dia tanggung. Kita hanya perlu menonton saja. Dia pikir dia adalah penyelamat. Tidak tahu bahwa 8.000 chip ini. Satu chip bernilai 10.000. Hanya seorang magang. Apakah dia akan bangkrut? Apa yang terjadi? Apakah masalahnya? Semakin serius segera periksa. Manager program Serangan Hahat telah dihentikan. Semua chip telah diselamatkan apa? Tidak mungkin. Dia hanya seorang magang kecil tidak mungkin. Apa ini tidak sulit? Ternyata kamu cukup berbakat. Kucing buta menemukan tikus mati. Tidak peduli kucing hitam atau putih, kucing yang bisa menangkap tikus adalah kucing yang baik. Kuyuelin itu karena kemampuanmu tidak cukup. Kamu, Karena kamu sudah membuktikan kemampuanmu. Pergi dulu untuk menyelesaikan prosedur masuk kerja. Setelah selesai laporkan kepadaku yang lain kembali bekerja. Baik. aku sudah melihat dengan jelas bagaimana kode Jiang Xinyao ditulis. Kalau begitu aku hanya akan membuat beberapa perubahan kecil. Jiang Xinyao, aku akan membuatmu menyesal. Benar, pengetahuan adalah kekuatan. Kamu dengar kabar ini? Direktur grup kita akan segera diganti dipimpin langsung oleh pangeran perusahaan. Benarkah? Kabarnya pangeran kita adalah seorang jenius akademik luar biasa. Dan tampan para gadis kaya di ibu kota. Tidak ada yang tidak ingin menikahinya. Sungguh berlebihan pangeran perusahaan Firefly. Siapa dia? Proyek penelitian ini akhirnya selesai. Aku akhirnya bisa menggunakan identitas asliku untuk bertemu Xinyao. Pangeran orangnya sudah ditemukan. Yang membuli Nyonya Jiang adalah kepala departemen teknis, Liu Zuo. Kembali ke grup Firefly secepat mungkin. Halo Yao Yao. Shen Xingyi, apakah kamu sudah makan dengan baik hari ini? Oh ya, ada gosip nih. Mereka bilang pangeran grup Firefly akan kembali menjadi direktur baru dan sekarang semua orang penasaran siapa dia. Apakah mungkin? Dia adalah seseorang yang kamu kenal. Kenal. Bagaimana mungkin? Siapa yang tidak tahu di seluruh ibu kota aku hanya mengenalmu Shen Xingyi. Shen Xingyi. Ya sudah, aku harus pergi bekerja. Semoga kerja dengan baik, sampai jumpa. Jiang Xinyao, lihat apa yang telah kamu lakukan. Jiang Xinyao, lihat apa yang telah kamu lakukan. Apa salahku? Yang kamu tambahkan kurang dari setengah jam lalu. Semua chip modul yang sedang berjalan berhenti total. Apa yang terjadi? Tidak mungkin, biarkan aku cek. Kamu masih punya muka untuk melihat? Tahukah kamu, jika model besar macet 1 detik saja, Firefly akan kehilangan ratusan ribu. Jika kamu membuat masalah lagi, siapa yang akan bertanggung jawab atas ini? Bagaimana aku bisa tahu masalahnya jika aku tidak melihatnya? Lagi pula meskipun aku yang menulis tambalan program itu, bagaimana mungkin aku tahu kalau selama aku tidak ada? Apakah ada orang yang sudah mengutak-atiknya? Aku tidak hanya akan memeriksanya, tapi juga akan mengajukan permintaan untuk melihat rekaman CCTV. Aku tidak akan begitu saja dituduh tanpa alasan. Minggir. Kau ingin menghancurkan bukti ya? Dengar baik-baik, meskipun kau tidak mengakuinya tidak masalah. Kerugian besar ini adalah ulahmu. Kau harus membayarnya. Ingin uang? Berapa banyak? Tidak banyak, hanya 200 juta. Jiang Xinyao, dengan kekayaanmu, 200 juta seharusnya bisa kau keluarkan kan? Untuk 200 juta memang tidak terlalu banyak bagiku. Namun daripada memberikannya padamu, lebih baik aku menyewa pengacara. Mempekerjakan pengacara? Kita lihat saja. Apakah kau punya kesempatan untuk itu? Apa yang kalian rencanakan?
Yang Mulia Pangeran. Segera bawa aku menemui Jiang Xinyao. Baiklah, silakan ikuti aku. Tidak ada maksud lain. Hanya saja aku khawatir kau kabur tanpa membayar. Uang ini lebih baik ku berikan kepada anjing daripada padamu. Berani sekali kau memukulku. Kuyuelin kau pantas mendapatkannya, apa kau tahu itu? Bos Liu, lihat dia. Kau magang kecil. Berani-beraninya bersikap sombong di wilayah kalau kau tidak membayar. Aku akan memenjarakanmu. Pertama bawa dia ke Departemen Hukum, setelah pangeran datang ke perusahaan. Setelah menyambut pangeran, aku akan mengurusnya nanti. Jiang Xinyao, bersiap-siaplah untuk dipenjara. Dulu kau pernah mempermainkanku, sekarang giliranmu. Lepaskan aku. Yang Mulia Pangeran. Sinye, Maafkan aku Xinyao, aku terlambat datang. Apa katamu, Yang Mulia Pangeran? Bagaimana mungkin Shen Xingye adalah Yang Mulia Pangeran? Siapa kau berani memanggil nama Yang Mulia Pangeran? Segera minta maaf. Beraninya kalian menyakiti pacarku, sungguh berani sekali. Orang-orang bawa mereka berdua ke Departemen Hukum dan blokir mereka di seluruh ibu kota. Siap. Minggir. Yang Mulia Pangeran. Jiang Xinyao, lihatlah, demi kita, berdua yang pernah kali ini lepaskanlah aku berjanji. Tidak akan mengulanginya lagi. teman sekelas. Jika kamu tidak bicara, aku hampir lupa. Jiang Lingyun yang kamu cintai sudah masuk penjara. Kalau tidak, ikut dia saja. Pangeran Mahkota. Xinyao. Kamu pangeran mahkota. Selama ini menyembunyikannya dariku. Yao. Maafkan aku, sebenarnya aku selalu ingin memberitahumu. Tapi aturan keluargaku menyatakan bahwa keluarga Shen sebelum lulus tak boleh mengungkap identitas asli mereka. Karena itu aku tak memberitahumu. Ternyata begitu, tak heran Shen Xingye selalu rendah hati. Yao, percayalah padaku. Aku bersumpah. Hanya ini satu-satunya hal yang kusembunyikan darimu, setelah ini aku takkan menyembunyikan apapun darimu. Baiklah, kali ini aku maafkan kamu sekali saja. Kenapa di sana banyak orang antre? Ayo pergi lihat. Ada orang, selamat datang, selamat datang. Permisi, apakah kalian datang untuk menikah atau bercerai? Kalau bercerai silakan antre di sana, kalau menikah daftar di sini. Kami. Lihat kalian berdua serasi sekali, pasti datang untuk menikahkan. Kebetulan kami baru saja meluncurkan paket hemat musim sepi pernikahan. Menikah langsung dapat penggoreng udara, oven rumah tangga, sikat gigi elektrik, hair dryer pelembab udara, kamera instan, serta paket besar sutra murni warna polos berkualitas tinggi. Tak perlu 666, tak perlu 999. Cuma Rp9.09. Bawa pulang sertifikat nikahnya. Dan paket besar senilai 99.000 untuk rumah tangga. Bawa pulang juga. Jadi, kita bisa memanfaatkan promosi dari kantor catatan sipil. Kenapa masih menunggu? Ayo menikah.